Ini adalah belajar trading forex bersama Okta Investama Berjangka episode ke-15. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke forex series lagi teman-teman. Dan di forex series kali ini gue akan lanjutin belajar trading bersama dengan Okta Investama Berjangka yang sudah masuk ke episode 15 teman-teman ya. Dan di episode 15 kali ini gue akan ngebahas tentang yang namanya Fibonacci ya. Tetapi Fibonacci-nya ini bukan untuk entry, tapi gue akan fokusin untuk TP dan juga SL. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker dan kalian tertarik untuk trading forex, kalian bisa cek yang namanya Okta Investama Berjangka. Ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, jadi secara legalitas aman ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah, terus melalui link tersebut kalian bisa cari informasi tentang Okta Investama Berjangka dan juga langsung melakukan pendaftaran sehingga kalian bisa langsung trading di Okta Investama Berjangka. So, buruan cek link yang ada di description di bawah ya. Nah, hari ini gue akan ngomongin tentang yang namanya Fibonacci. Kalian tahu ya teman-teman, Fibonacci itu merupakan salah satu alat ukur yang bisa kalian gunakan tuh untuk menentukan level kapan sih kira-kira harga ini bisa berhenti gitu ya. Tetapi kalian juga harus tahu Fibonacci ini memiliki fungsi lain, tepatnya itu untuk menentukan level stop loss yang oke, dan juga kalian bisa menentukan level take profit yang oke juga dengan Fibonacci ini. Kadang-kadang kalau misalnya sebagai trader yang apalagi baru mulai, kita suka bingung ya taruh stop loss di mana, taruh TP di mana gitu. Tapi tenang aja, di materi kali ini gue akan bahas semuanya dengan hanya menggunakan Fibonacci gitu ya. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja teman-teman ya, kita akan lanjut ke monitor karena supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Yuk langsung saja kita ke monitor. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti yang gue bilang di awal video, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya Fibonacci ya. Tapi ini berbeda karena kalau misalnya kalian ngikutin video gue udah pernah bikin video Fibonacci, cuman itu untuk yang internal retracement dan itu untuk entry. Dan kesempatan kali ini gue akan ngejelasin cara menggunakan Fibonacci yang bisa kalian pakai untuk menentukan stop loss dan juga take profit, oke? Tapi sebelum itu gue mau disclaimer dulu, Okta Investama ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah diawasi dan terdaftar di Bapepti sehingga secara legalitas aman. Semuanya ini intinya hanya untuk edukasi ya. Transaksi di perdagangan berjangka memiliki resiko dan potensi yang sama antara kerugian dan keuntungan, dan itu semua menjadi tanggung jawab masing-masing trader dan investor. Oke? Nah, langsung saja teman-teman ya. Gua akan jelasin dulu tentang Fibonacci, flashback sedikit teman-teman ya. Apa itu Fibonacci? Fibonacci ini adalah sebuah tools teman-teman ya, sebuah tools atau sebuah alat ukur lah ya teman-teman ya, yang bisa memberikan kita info tentang pemberhentian level harga gitu ya. Jadi buat kalian yang belum tahu ya teman-teman, gue sendiri sebagai trader gue selalu menggunakan Fibonacci ini karena menurut gue Fibonacci ini merupakan salah satu tools yang paling gamblang dan juga yang paling enak dipakai ya, gampang dipakai gitu loh. Dan juga dia tidak terlalu ribet ya, dan kalau misalnya kalian bisa menggunakan Fibonacci dengan benar, ini bisa mempermudah trading kalian seperti itu. Dan Fibonacci ini memiliki rasio yang digunakan sebagai tolak ukur ya, sebagai tolak ukur perhitungan ya, kapan dia berhentinya di mana, itu semua ada rasionya. Nah, ini adalah rasio yang digunakan, yang biasa digunakan dimulai dari pertama 38,2 ya. Kemudian ada rasio 50, kemudian ada rasio 61,8, 78,6, 127,2, 161,8, 224 dan 2618. Oke. Nah, yang di atas ini teman-teman yang kalian bisa lihat sampai 78,6 ini bisa dibilang sebagai rasio internal gitu ya. Rasio internal. Sedangkan kalau misalnya kalian perhatikan yang dari 127 sampai 2618 itu kalian bisa bilang ini sebagai rasio eksternal kayak gitu. Apa bedanya rasio internal dan eksternal? Biasanya rasio internal ini itu digunakan untuk mencari koreksi ya. Atau dalam kasus ini, rasio internal itu digunakan untuk menentukan stop loss ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari stop loss ya, kalian bisa gunakan rasio internal. Nanti gue jelasin. Sedangkan kalau rasio eksternal di dalam kasus ini atau materi yang gue kasih tahu hari ini digunakan untuk mencari take profit, TP. Jadi rasio internal identiknya dengan stop loss, rasio eksternal identiknya dengan take profit. Oke? Sampai sini kalian harusnya bisa paham ya. Kemudian ada jenis-jenis Fibonacci ya. Terdapat dua jenis Fibonacci yang kita akan gunakan untuk menentukan SL dan TP. Ya, yang tadi gue bilang, yang pertama ada Fibonacci internal retracement ya, atau
rasio Fibonacci yang digunakan untuk mencari koreksi seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah Fibonacci external retracement. Ini adalah Fibonacci yang menggunakan rasio yang tadi yang di atas 100 ya, seperti 127,2, 161,8 dan seterusnya kayak gitu ya. Kalau internal dia menggunakan rasio internal yang di bawah 100 ya, seperti tadi 38,2, 50, 61,8, 78,6, 88,6 dan seterusnya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian Fibonacci internal retracement untuk menentukan stop loss. Bagaimana caranya kita menggunakan internal retracement ini untuk menentukan stop loss? Fibonacci internal retracement sangat baik digunakan untuk menentukan stop loss di kondisi market yang sedang trending. Jadi kalian harus perhatikan ya, di sini ada syaratnya, yaitu adalah kondisi market yang sedang trending. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, ini bisa dipakai nggak di market yang sideways? Jawabannya tidak bisa, karena memang ini harus ada di kondisi yang sedang trending gitu ya. Nah, untuk menggunakannya biasanya trader akan entry di rasio Fibo internal 38,2 sampai 618. Jadi misalnya gini, ada harga dia sudah trending kayak gini ya. Nah, dia retrace seperti ini. Nah, ini kan retracement ini biasanya kita tarik Fibo dari sini ke sini gitu ya, dari A ke B gitu ya. Nah, misalnya biasanya trader itu akan entry di area-area 61,8 lah, biasanya seperti itu gitu ya. Atau dari 38 sampai 61 di kotak ini namanya crown area, biasanya seperti itu. Nah, trader dia muncul gini ya, muncul konfirmasi swing, dia biasanya entry dan dia bergerak ke atas seperti ini. Nah, pada saat sudah entry, pertanyaannya stop loss-nya itu di mana gitu ya. Nah, stop loss-nya itu dapat meletakkan di level 78,6 sampai 88,6. Jadi kalau biasanya dia entry seperti ini, dia taruh stop loss-nya di angka 78,6 sampai ke 88,6. Ya, jadi antara area ini merupakan area stop loss gitu loh. Kalau gue biasanya di mana? Kalau gue biasanya tergantung range-nya ya. Jadi kalau misalnya terlalu jauh range-nya, gue tetap pakai 78,6 cukup. Tapi kalau range-nya kecil, dekat-dekat ya gue bisa pakai sampai 88,6 kayak gitu ya. Jadi ini kalian bisa pakai cara ini, itu sangat efektif sekali. Karena apa? Karena kalau kita tahu ya, kalau misalnya harga sudah menyentuh level Fibo ini, itu trennya tidak akan jalan mulus ke atas gitu. Dia pasti akan sampai topnya doang atau sampai 1272-nya, terus dia balik lagi ke bawah, dan itu bisa memproteksi kita punya equity dengan cara seperti itu kayak gitu. Oke, jadi itu caranya ya. Kemudian Fibonacci external retracement untuk menentukan target profit. Bagaimana caranya ya? Fibonacci external retracement sangat baik digunakan untuk menentukan take profit di kondisi market lagi-lagi yang sedang trending. Oke, jadi kalian harus menggunakan ini di market yang trending. Nah, untuk menggunakannya biasanya trader akan melakukan take profit di rasio Fibo eksternal 1272 sampai 1618 gitu ya. Jadi misalnya dia muncul seperti ini, ya kita entry di sini ya, stop loss di 78,6. Ini entry di 61,8 ya. Ini stop loss sudah dapat. Nah, untuk TP-nya di mana ya? TP-nya di mana? Kita bisa tarik Fibo dari sini dari A ke B ya. Terus kita proyeksi sampai ke level 127,2 ke 161,8 ya. Jadi ini area targetnya itu merupakan area target di sini. Ya, jadi ingat ya, kalau yang external retracement tariknya itu dari yang kecilnya ini ya, dari A ke B. Kalau yang tadi kan yang internal retracement itu tariknya dari sini, dari X ke A gitu ya. Tapi kalau yang external retracement dari A ke B, terus kita tarik ke atas, cari eksternalnya. Seperti itu. Oke, jadi dengan dua cara ini kalian gak usah bingung lagi nih untuk menentukan TPSL gitu ya. Memang TPSL itu bisa banyak dilakukan caranya ya. Bisa kalian menggunakan level support resistance yang terdekat, itu bisa menggunakan supply and demand terdekat, yaitu bisa juga. Atau kalian bisa menggunakan Fibo ini ya, Fibonacci itu juga bisa seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh teman-teman yang lebih jelas ya tentang SL internal Fibo ya. Kalian bisa lihat teman-teman ya seperti ini. Ini ada tren yang bearish teman-teman ya, seperti ini trennya bearish. Dia membentuk high ya, lower high. Dia constantly bikin lower high terus ya, makanya bisa gue bilang bearish dan lower low kayak gitu ya. Nah, di sini gue tarik Fibo dari sebelah sini, dari ujung high sebelah sini sampai ke bawah sebelah sini teman-teman ya. Gue tarik. Gue dapat angka 38 sampai 61 di sebelah sini, dan ini adalah area untuk entry ya. Kalian bisa baca nih area untuk entry. Konfirmasi entry-nya begitu dia terjadi swing seperti ini ya, atau candle pattern kayak gini, kalian bisa entry. Nah, untuk SL-nya di mana? Kalian tinggal ke 786 atau ke 886 yang gue namain critical area di sini. Ya, di sini sudah gue gambar SL areanya di sebelah sini, jadi kalian bisa langsung taruh SL di sini gitu ya. Nah,
ya udah kalian bisa lihat ya, harga berjalan dengan mulus tanpa adanya gangguan apapun sehingga dia bisa ke bawah gitu loh. Nah untuk TP-nya bagaimana? Masih di contoh yang sama. Tadi gue tariknya kan kalau misalnya gue mau gambar SL gue tarik dari sini ya sampai bawah sini. Tapi ini karena gue mencari TP, yaitu gue tariknya jadi dari bawah, ini dari gue namain A ke B sini ya. Gue tarik ke atas, terus gue tinggal cari area 1272 sampai 1618. Dan ini menjadi TP area gue gitu ya. Seperti itu. TP-nya di sini tadi stop loss-nya tadi kalau gua nggak salah itu di sebelah sini ya, ini SL-nya tadi, kemudian untuk TP-nya di sebelah sini gitu ya. Dan kemudian kalian bisa lihat kalau misalnya dia benar-benar mantul, tadi kan ini mantulnya di 618 ya. 618 itu biasanya dia memang akan membawa harga primary trend-nya itu minimal 1:1 dengan sebelah sini gitu. Jadi itu bisa jadi target ya, sama ya, AB sama dengan CD ini bisa, tapi dalam hal ini kita pakai Fibonacci ya, yaitu target kita di 1272 sampai 1618. Jadi di sekitar tengah-tengah sini kalian bisa ambil TP-nya dan itu tercapai, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Itu untuk caranya kalian menggunakan Fibo untuk SLTP ya. Dan gua kasih contoh lagi teman-teman ya, caranya satu lagi ya. Gua kasih misalnya di GU ya, caranya seperti apa. Nah kayak begini misalnya teman-teman ya, ini kalian lihat ya di sebelah sini, kalian bisa mesti pastikan dulu. Oke, nah teman-teman di sini di M30 kalian bisa lihat ya, di sini dia membentuk lower low dan lower high. Ya di sini ada high, lower high, di sini ada low, dia bikin lower low. Oke, berarti ini trennya ini bearish teman-teman ya. Kalian bisa ambil primary trendnya kalau kalian mau cari di primary trendnya, ini bearishnya ya, terus kemudian ini koreksinya gitu ya. Nah, sebenarnya kalian waktu itu bisa melakukan hal ini ya, kalian tarik seperti ini ya. Kemudian kita tinggal tunggu dia sampai di 618 dan kalian kalau mau entry di sebelah sini, nah ini kalian bisa taruh SL 78,6 ya. Memang terkesan agak jauh seperti itu ya. Karena ini memang primary trend ya, karena primary trend tuh range-nya lumayan jauh ya. Sedangkan di minor trend bisa nggak dipakai? Bisa juga. Jadi kalian bisa pakai ini di minor trend juga gitu loh. Minor trend tuh yang mana? Yang ini ya, yang sedang terjadi sekarang gitu loh. Sekarang kalian lihat ya, dia tadinya tuh bullish ya teman-teman ya, terus dia sudah patah trennya dan dia shifting ke bearish ya. Jadi let's say kita anggap ini tuh bearish trennya, dia turun ke bawah dan kemudian dia retracement ke atas, ini 50. Kalau kalian mau sell di sini tadinya teman-teman ya, itu kalian bisa SL di angka sini ya. Ini SL kalian ya. Nah kita sudah dapat SL-nya, jadi Fibo yang ini kita sudah tidak perlu, kita delete saja gitu ya. Nah kita sudah dapat SL-nya tadi di angka yang ini ya, 1.17301. Kemudian untuk targetnya nih, dia mau turun sampai mana kira-kira ke bawah ya. Kita tinggal tarik aja dari sini ke sini ya. Kita tinggal cari 127 sampai 1618 ya. Jadi ini target dia adalah di sebelah sini ya. So kalau misalnya kalian sell di angka ini, di angka 1.169, kalian bisa menaruh SL tuh di angka 1.173 ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa taruh di 1.158 seperti itu ya. Mudah, simple, dan kalian bisa nggak perlu pusing-pusing nyari supply and demand di mana gitu ya, seperti itu. Tapi ingat syaratnya kalian harus cari di market yang trending. Kalau lagi sideways begini bisa nggak? Sideways nggak bisa ya. Nih sideways kayak begini nggak bisa. Kalian harus cari yang minimal dia sudah membentuk lower low, lower high 2 kali lah kayak gitu ya. Lower low, lower high 2 kali. Nah ini kayak gini nih bisa nih, trennya sedang trending kayak gini nih bisa dipakai. Jadi kalian bisa entry di sini, misalnya kalian mau entry ya di 61 bisa entry, stop loss-nya di mana? Di 78 kayak gitu. Ini gue delete dulu semuanya biar jelas. Delete seperti ini biar jelas ya. Nah, ini gue contohin ulang, kalian entry dari sini ke sini. Ini entry di 618 fine, kemudian kalian bisa stop loss di daerah sini ya di 78 ya. Kemudian untuk TP-nya ini kita sudah tidak perlu karena kita sudah tahu kita areanya di mana, di delete. Nah, ini area SL. Untuk TP-nya kalian bisa external retracement dari sini ke sini ya. Cari 127 sampai 161. Tuh ya, kalian lihat sendiri ya. 127 161 dia kena areanya, dia langsung mantul ke atas. Berarti ini area exit yang bagus sebenarnya gitu ya. Udah seperti itu aja yang perlu kalian perhatikan untuk mencari level TP dan SL menggunakan Fibo. Nah itu aja sih teman-teman yang kalian perlu tahu ya. Sekali lagi kalian bisa menggunakan ini di time frame manapun ya. Jadi kalian bisa coba dan kalian worth it untuk dipelajari sampai kalian bisa gitu ya. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini teman-teman. Kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, merasa channelnya bermanfaat ya, kalian juga bisa bantu like video ini
dan juga sharing lah ke teman-teman kalian lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, kripto, saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Mungkin sampai sini dulu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.